Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalamnya. Bahkan kita sudah masuk pada hari yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, menyelesaikan tugas kita, yaitu puasa wajib di bulan Ramadan pada tahun ini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tausiah kita pada hari ini adalah tentang zakat dan zakat fitrah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan rukun Islam, menduduki yang sangat penting, yaitu setelah kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Setelahnya kita diwajibkan untuk menunaikan, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Pentingnya zakat fitrah atau zakat ini di dalam ajaran Islam. Dalam sejarah kita bisa mempelajari ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka banyak orang-orang yang tadinya mengaku beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW, terutama bagi mereka yang kaya-kaya, yang punya kedudukan, enggan untuk membayar zakat, enggan untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang wajib untuk menerima zakat ini. Sehingga ditegaskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, oleh barang siapa di antara umat Islam yang membangkang, yang tidak mau membayar zakat ini, akan dikenakan sanksi, bahkan ada yang dihukum bunuh. Begitu pentingnya zakat dalam Islam, karena dengan zakat inilah harta tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya atau orang berkuasa, tapi juga dirasakan oleh bagi mereka yang tidak mampu atau mereka yang masih dalam kekurangan dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita sering mendengar atau membaca ayat di dalam Al-Qur'an. Ada satu ayat yang selalu bergandengan, yang tidak mau terpisah, seperti dalam ayat Al-Quran mengatakan amanu wa amilus shalihat. Di mana-mana ada kata amanu di dalam Al-Quran, maka akan selalu dibarengi dengan wa amilus shalihat. Begitupun juga sebaliknya, di dalam Al-Quran ada kata-kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Setiap kata-kata salat itu selalu dibarengi dengan kata-kata wa atuz zakah. Artinya pentingnya zakat ini, sehingga kedudukannya setelah orang Islam, setelah orang beriman melaksanakan ibadah wajib
5 waktu yaitu sholat, kemudian selanjutnya adalah harus membayarkan atau menunaikan zakat. Begitu pentingnya sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan dua kata ini, aqimus shalah wa atuz zakah. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan zakat mal, ada juga yang disebut dengan zakat fitrah. Kata zakat itu sendiri dalam bahasa Arab itu berasal dari kata az-zakah atau zakah. Itu artinya bersih, suci. Maksudnya ketika orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya harta membayarkan atau menginfakkan hartanya atau mengeluarkan zakat dari hartanya yang dia punya, maka dia sudah membersihkan dirinya terutama dari sifat-sifat tamak, rakus, bin medit, bin dan seterusnya. Kecenderungan manusia, hadirin para jemaah sekalian, adalah cinta kepada harta itu secara berlebih-lebihan. Gara-gara hartanya ia berani mengorbankan jiwanya. Gara-gara harta yang banyak, gara-gara dia memiliki kebun atau memiliki emas, memiliki uang dan sebagainya, dia rela mempertahankan sampai ajal pun atau nyawa pun dia korbankan untuk mempertahankan hartanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, cenderung untuk mencintai harta itu secara berlebih-lebihan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang memang sudah banyak harta, banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, tapi malah ingin menambah-nambah lagi. Karena memang begitulah sifat manusia, yaitu ada rasa tamak, ada rasa cinta yang berlebihan terhadap harta. Nah, obatnya itu diantaranya adalah kita umat Islam, bagi mereka yang punya harta, wajib mengeluarkan sebagian harta yang mereka punya, sehingga mereka bersih, sehingga mereka suci, terhindar dari sifat-sifat tamak dan rakus ini. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang luas ini hancur, tidak aman, menjadi berantakan, menjadi kacau, menjadi tidak damai. Itu karena banyaknya masih manusia-manusia yang cinta akan harta dunia ini. Oleh karena itulah di dalam Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mempunyai kelebihan harta dibandingkan dengan orang lain, maka dia wajib mengeluarkan sebagian harta yang dia cintai, sehingga sifat tamak, sifat rakus itu bisa terobati, kemudian memunculkan sifat rasa simpati, rasa kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada sesama orang-orang beriman. Nah, hadirin, zakat mal ini tentu ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang mengaturnya di dalam Islam. Nah, selain ada zakat mal dalam Islam, ada juga yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini di dalam ilmu fikih disebut juga dengan zakatun nafs namanya, yaitu zakat untuk diri sendiri, di mana setiap orang bernyawa pada saat itu, ya terakhir mendekati detik-detik sebelum maghrib di hari raya, itu mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik itu orang tua maupun anak-anak sekalipun. Kalau dia lahir sebelum maghrib, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Kalau ada orang meninggal sebelum maghrib pada saat di akhir Ramadan, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya pada saat itu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada
orang-orang yang untuk membangun sekolah tidak boleh diberikan kepada untuk membangun rumah atau kepada hal-hal yang lain. Kalau zakat fitrah ini khusus diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan, yang kita kumpulkan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu adalah hak dari setiap fakir dan miskin. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang ini. Bahkan ada mengatakan kalau kita menggunakan zakat fitrah bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang fakir, maka itu hukumnya haram kalau digunakan untuk yang lain-lain. Nah, begitulah dalam Islam mengajarkan supaya tidak hanya mereka-mereka nanti kalau sudah sampai pada hari H, pada saat tiba hari Aidil Fitri, hari raya Islam, ya, tidak hanya orang-orang tertentu yang merasa gembira, senang, bahagia, tapi orang-orang miskin, orang fakir juga mereka akan merasakan bahagia pada saat datangnya hari raya Fitri ini atau hari raya Aidil Fitri ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa sekalian untuk mempertemukan iman kita, menjalani hidup kita ya di saat-saat dunia yang serba tidak menentu ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.